Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita latihan soal ya, serta ada pembahasannya juga berdasarkan kisi-kisi UAM. Soal yang pertama, hasil dari negatif 25 dikali 8 ditambah negatif 9 dibagi 2 dikurangi 7 adalah, langsung kita kerjakan. Negatif 1, yang ini negatif 5. Jadinya negatif 25 dikali negatif 1 dibagi dengan negatif 5. Sama dengan ini 25 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 5. Jawabannya A. Ya, langsung ke nomor 2. Suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan 25 derajat Celcius. Setelah dihidupkan selama 4 jam, suhunya menjadi negatif 9 derajat Celcius. Perbedaan suhu dalam kulkas sebelum dan sesudah dihidupkan adalah, langsung kita kurangi. Kalau mencari selisih, yang besar dikurangi yang kecil ya. 25 dikurangi dengan negatif 9. 25 ditambah 9 sama dengan 34 derajat Celcius. Gampang sekali, jawabannya adalah D. Soal ketiga. Pada tes matematika, skor total ditentukan dengan aturan skor 4 untuk jawaban benar, skor negatif 2 untuk jawaban salah, dan skor negatif 1 untuk soal tidak dijawab. Dari 50 soal yang diberikan, Amir hanya menjawab 48 soal dan memperoleh skor 100. Banyak soal yang dijawab Amir dengan benar adalah, kita misalkan kalau yang dijawab benar itu B, dan menjawab salah adalah S gitu ya. Karena tidak dijawab berapa? Yang tidak dijawab itu adalah 50 dikurangi 48. Berarti 2 soal. Artinya, kalau dia memperoleh skor 100, maka skor sebelum dikurangi ini ya, itu adalah 100 ditambah 2, 102. Nah, ini sebelum pengurangan dari yang tidak dijawab tadi. Sekarang jadi sebelum dikurangi yang tidak dijawab itu skornya seperti ini ya. Kita jadi tinggal mencari yang benar dan yang salah. 4 dikali dengan benar. Kenapa? Karena skornya untuk benar adalah 4. Ditambah dengan skor untuk negatif 2. Skor negatif 2 untuk yang salah. Itu seluruhnya harus 102 poinnya ya. Karena belum dikurangi yang tidak dijawab. Sedangkan soal benar dan soal salah itu adalah 48 soal. Nah, di sini 48 soal. Itu adalah yang dijawab. Berarti di antara 48 itu ada yang benar dan ada yang salah. Gitu ya. Paham ya? Karena 2 soal tidak dijawab, maka benar dan salah hanya 48. Oke, kita samakan. Yang bawah kita kalikan dengan 2. Yang atas tetap 4B dikurangi 2S sama dengan 102. Yang bawah B, 2 dikali 2 ya, ditambah 2S sama dengan 96. Untuk mencoret ini, kita pakai penjumlahan. Ini, nah, sehingga masih ada 4B ditambah 2B, 6B, 102 ditambah 96, 198. Sehingga B adalah 198 dibagi 6, 33. B tadi adalah soal yang benar. Sedangkan yang ditanya adalah soal yang benar. Berarti kita sudah menemukan jawabannya. Soal yang benar adalah 33 soal. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 4. 3 bilangan genap berurutan, jumlahnya 96. Jumlah bilangan terbesar dan terkecil adalah, kita misalkan sebuah bilangan genap itu adalah A, maka jika berurutan, A ini, ya, berurutan bilangan genap yang selanjutnya adalah A ditambah 2, karena selalu selisih 2 ya, seperti 2, kemudian 4, 6 gitu ya, selalu selisih 2. Dan bilangan yang selanjutnya adalah A ditambah 4, karena tambah 2 lagi dari sini.
Nah, ini jumlah bilangannya. Maka ditambahkan semua. Oke, ini sama dengan 96. A tambah A ditambah A sama dengan 3A, ditambah 2 ditambah 4, 6, 96, sehingga 3A sama dengan 96 dikurangi 6, 3A sama dengan 90. A sama dengan 90 dibagi 3, ya 30. Ini bilangan terkecil. Bilangan terkecilnya adalah A, yaitu 30. Sedangkan bilangan terbesarnya adalah A ditambah 4. Ya, ini yang terkecil, ini yang tengah-tengah, dan ini yang terbesar. Maka 30 ditambah 4 sama dengan 34. Nah, jika dijumlah, maka 30 ditambah 34 sama dengan 64. Jawabannya adalah C. Hasil dari 3 akar 7 dikali akar 8 ditambah 5 akar 14. Oke, kita kalikan dulu ya. 3 akar dikali akar ya langsung 7 kali 8, 56 ditambah 5 akar 14. 56 karena mudahnya adalah kalau sudah ada 14 seperti ini, kita bisa coba 56 dibagi 14. Yaitu 4 kali 14 ya. 56 adalah perkalian dari 4 kali 14. 5 akar 14. 3 akar 4-nya dikeluarkan jadi 2. Ya. Ditinggal 14. 5 akar 14. 3 kali 2, 6. Akar 14 ditambah 5. Akar 14 menjadi, tinggal depannya aja yang ditambahkan. Akarnya tetap 11 akar 14. Jawabannya adalah D. Selanjutnya, hasil dari 64 akar 3/2 dipangkatkan lagi 1/3. Ini sangat mudah, tinggal dicoret aja yang atas sama yang bawah. Berarti tinggal 64 pangkat 1/2. Ini tinggal 1, bawahnya tinggal 2 ya. Pangkat setengah itu sama aja dengan akar. Nah, akar 64 berapa? 8. Selesai. Lanjut ke soal nomor 7. Dalam himpunan K sama dengan X. 1 kurang dari X dan X kurang dari atau sama dengan 11, di mana X adalah bilangan ganjil. Banyak himpunan bagian dari himpunan K yang mempunyai 3 anggota. Kita data dulu untuk K-nya. Karena 1 ini kurang dari aja, maka satunya tidak masuk ya. 3, 5, 7, 9, 11 masuk. Karena ini ada sama dengannya. Oke. Sehingga jumlah atau banyaknya anggota K ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, jika ditanyakan himpunan bagian, maka mudahnya adalah kita langsung buat segitiga Pascal. Ya. Tuh. 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Jadi, nilai tengah-tengah ini adalah merupakan penjumlahan dari 2 angka di atasnya ya, kanan kirinya. Dan yang kiri itu selalu 1, yang kanan juga 1. Ini segitiga Pascal ya. 1, 5, 10, 10, 4 tambah 1, 5, paling pinggir 1 lagi. Ini adalah untuk N sama dengan 1. Bawahnya N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4. Maaf, ini N sama dengan 0. N sama dengan 1. N sama dengan 2. N sama dengan 3. N sama dengan 4. Dan ini N sama dengan 5. Karena kita N sama dengan 5, ya, maka kita pakai yang ini. Satu adalah himpunan bagian yang terdiri dari 0 anggota. 5, 1 anggota. 10, 2 anggota. 10 lagi, 3 anggota.
4 anggota, dan 1 yang terdiri dari 5 anggota. Karena pertanyaannya adalah mempunyai 3 anggota, maka yang ini, ya. Jawabannya adalah yang memiliki 3 anggota, yaitu ini, jumlahnya ada 10. Berarti jawabannya adalah 10. Oke. Lanjut ke soal nomor 8. Wawancara dari 40 orang pembaca majalah, diketahui 5 orang suka membaca majalah tentang politik dan olahraga, 9 orang yang tidak menyukai keduanya. Banyak pembaca yang menyukai majalah olahraga sama dengan 2 kali banyak pembaca yang menyukai majalah politik. Banyak pembaca yang menyukai majalah politik adalah, kita misalkan, yang menyukai politik adalah A, yang menyukai olahraga adalah B. Di sini, pembaca yang menyukai olahraga sama dengan 2 kali banyak pembaca yang menyukai politik. Berarti yang menyukai olahraga, B itu 2 kalinya A. Ya, 2 kali dari banyak yang menyukai majalah politik. Jika ada soal seperti ini, paling mudahnya adalah semua dikurangi tidak sama dengan A tambah B dikurangi keduanya. Oke? Pakai ini ya. Semuanya ada berapa orang? Ada 40. Yang tidak menyukai keduanya ada 9. A tetap A dan B di sini adalah 2A. Dikurangi yang menyukai keduanya berapa? Ada 5 ya. Menyukai politik dan olahraga berarti keduanya. 40 kurangi 9, 31. A ditambah 2A, 3A dikurangi 5. 3A sama dengan 31 ditambah 5. 3A sama dengan 36. A sama dengan 12. A tadi itu apa? Yang menyukai politik. Yang ditanyakan yang menyukai politik. Berarti sudah terjawab. Jawabannya adalah 12 orang. Lanjut. Nomor 9. K merupakan penyelesaian dari 2 kali 3X dikurangi 5 ditambah 3 sama dengan 3 dikali 4X ditambah 2 dikurangi 1. Maka nilai 3K ditambah 5 sama dengan, kita harus mencari nilai X-nya dulu. 2, 3X dikurangi 5 ditambah 3 sama dengan 3, 4X ditambah 2 dikurangi 1. Ya, ini langsung 6X dikurangi 10 ditambah 3 sama dengan 12X ditambah 6 dikurangi 1. 6X ini negatif 7. 12X ini masih ada 5. 6X dikurangi 12X. 5 ini pindah ke kanan jadi positif 7. Ini negatif 6X sama dengan 12. X-nya berarti 12 dibagi negatif 6 sama dengan negatif 2. Sekarang X sama negatif 2 ini adalah nilai K. 3K ditambah 5 sama dengan 3 kali negatif 2 ditambah 5. Negatif 6 ditambah 5 sama dengan negatif 1. Jawabannya adalah C. Oke. Selanjutnya nomor 10. Toko elektronik serba ada menjual televisi dan memperoleh keuntungan 25%. Jika harga beli televisi tersebut Rp3.600.000, maka harga jual, cara paling mudah adalah 100 ditambah untung dibagi 100. Ya, ini kalau harga jual yang ditanya, maka untung 100 ditambah untungnya di atas. Kalau harga jual yang diketahui atau harga beli yang ditanya, maka dibalik ya. 100 ditambah untungnya ditaruh di bawah.
Ini kalau untung, kalau rugi tinggal dikurangi rugi gitu aja ya. Dikali harga beli. Harga jual sama dengan 100 ditambah 25 per 100 dikali 3.600.000 sama dengan 125 dibagi 100 dikali 3.600.000. Oke, tinggal coret. Kita kali 4.500.000 ya. Dapat. Nah, hasilnya adalah D. 4.500.000 rupiah. Nomor 11. Pak Burhan membuat taman berbentuk persegi panjang berukuran 5 meter x 4 meter. Di tengah taman dibuat kolam berbentuk lingkaran berdiameter 2,8 meter. Taman di luar kolam tersebut ditanami rumput. Luas taman yang ditanami rumput adalah, maka gambarnya seperti ini. Ini 5 meter, ini 4 meter, sedangkan diameternya 2,8 meter. Jika diameternya 2,8 meter, maka jari-jari lingkaran tersebut adalah 1,4 meter, setengahnya ya. Maka kita cari dulu luas persegi panjang. 5 meter kali 4 meter sama dengan 20 meter persegi. Kemudian luas lingkarannya pi r kuadrat ya, 22/7, r-nya 1,4 dikali 1,4. Ini bisa dibagi jadi 0,2, 22 kali 0,2 kali 1,4 sama dengan 6,16 meter persegi. Sehingga luas rumput ya. Nah, luas yang ditanami rumput. Luas persegi panjang dikurangi luas lingkaran. 20 dikurangi 6,16 sama dengan 13,84 meter persegi. Jawabannya adalah D. Oke, untuk 11 soal cukup sampai sini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.